pagi semuanya, gimana kabarnya? Halo, terdengar gak suara saya? Dengar Pak. Ya, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai ya. Ya, berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan permainan bulu tangkis ya. Baik, sebelum itu perkenalkan ya, nama saya Muhammad Haidar, eh, bisa dipanggil Pak Haidar ya. Saya berasal dari Jepara dan saya mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Ya, pada kali ini saya akan menggantikan Bu Dewi ya untuk beberapa minggu ke depan. Jadi yang akan mengajar eh, olahraga atau pelajaran olahraga yaitu saya. Ya, baik, langsung saja kita ke materi atau nunggu yang lain. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu permainan bulu tangkis ya. Yang pertama yaitu sejarah dari permainan bulu tangkis ya. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi juga ada yang menyebutkan ditemukan di India dan Republik Tiongkok ya. Dan untuk yang di Republik Tiongkok yaitu terdapat permainan yang disebut jianzi ya, yang melibatkan menggunakan kok tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Jadi di Tiongkok itu ada sebuah permainan ya yang namanya yaitu jianzi, yang menggunakan yang permainannya menggunakan kok, tetapi tidak menggunakan raket. Jadi kok tersebut seperti ditimang-timang menggunakan kaki ya, seperti itu. Kemudian di Inggris ya sejak zaman pertengahan permainan anak-anak disebut ada permainan yang disebut yaitu battledores dan shuttlecock, sangat populer. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab itu, kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona. Permainan tersebut dikenal dengan Pona pada masa itu. Jadi tentara Inggris ya atau tentara Britania pada saat di Pune itu menciptakan sebuah permainan ya, yaitu battledores ya, yang dimana saat itu mereka menambahkan sebuah jaring atau net ya, dan dengan dimainkan secara bersaingan.
Kemudian di tahun 1860 maksud saya, permainan yang awalnya disebut Wona atau Battledore itu mulai disebut sebagai badminton ya. Kemudian permainan badminton menjadi populer dan mengalami perkembangan pesat ya. Badminton atau bulu tangkis ini kemudian dibawa oleh orang Belanda dan akhirnya masuk ke Indonesia. Jadi permainan badminton ini awal mulanya di Indonesia yaitu dibawa oleh orang-orang Belanda ya, pada saat kita dijajah dulu. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1934 didirikannya sebuah organisasi yaitu International Badminton Federation atau bisa disebut IBF ya. Jadi itu induk organisasi bulu tangkis seluruh internasional, seluruh dunia. Dan kemudian Indonesia membentuk sebuah organisasi yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau bisa disebut dengan PBSI ya. Mulai didirikannya PBSI itu pada 5 Mei 1951 ya. Kemudian Indonesia resmi menjadi anggota IBF ya atau International Badminton Federation pada tahun 1953. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang belum paham? Halo. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, lanjut ya. Kemudian pengertian dari bulu tangkis ya atau badminton. Bulu tangkis adalah suatu olahraga menggunakan raket ya yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasang untuk ganda yang saling berlawanan. Olahraga yang satu ini hampir mirip seperti tenis. Jadi bulu tangkis ini berasal dari dua kata ya, yaitu olahraga yang menggunakan raket ya, yang dimainkan dua orang, yaitu untuk tunggal, dan untuk 4 orang atau dua pasang untuk ganda ya, yang saling berlawanan. Olahraga ini hampir mirip dengan tenis, yang membedakannya hanya kalau tenis itu bolanya dipantulkan ke bawah ya, kalau raket atau bulu tangkis ini tidak dipantulkan ke bawah ya. Secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari kok ya atau shuttlecock tersebut yang terbuat dari bulu angsa ya. Dan sedangkan tangkis yaitu diambil dari kata menangkis atau memukul. Jadi inti dari permainan bulu tangkis adalah menangkis sebuah kok tersebut ya. Baik, lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu teknik dalam permainan bulu tangkis. Ada yang tahu teknik permainan bulu tangkis apa saja? Ada yang tahu? Halo. Ada yang tahu tidak? Baik, Bapak lanjut ya. Yang teknik permainan bulu tangkis yang pertama yaitu ada memegang raket ya atau grip. Teknik dasar badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Ya, tindakan memegang raket tidak jauh berbeda dengan tindakan kita ketika berjabat tangan ya. Pada tindakan memegang raket, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman termasuk letak ibu jari ya. Selain itu, kamu harus menentukan cara menggenggam, yakni tidak boleh terlalu kuat. Ya. Dan teknik memegang raket itu sendiri terbagi menjadi 4 ya.
Yang pertama yaitu American grip, backhand grip, forehand grip, dan combination grip ya. Dan untuk cara memegang American grip pegangannya yaitu seperti ini, membentuk huruf V. Kelihatan nggak? Mohon maaf, saya menggunakan raket tenis ya. Kelihatan? Ya, yaitu caranya memegangnya yaitu ibu jarinya lurus seperti ini ya. Untuk American grip. Dan kemudian yang untuk backhand grip yaitu hampir sama. Hanya yang membedakannya ibu jarinya berada di sini, lurus ke atas. Lurus ke atas ini ya. Menghadap kepala raket ini. Dan untuk yang forehand grip hampir sama cara pegangannya dengan American grip. Seperti ini. Untuk American grip kan seperti ini, lurus ibu jarinya. Kalau forehand grip yaitu menempel ya dengan jari telunjuk seperti ini. Dan untuk combination grip yaitu cara pegangannya tergantung posisi kok tersebut berada di mana. Jika posisi shuttlecock tersebut berada di backhand, maka pegangannya kita harus menggunakan pegangan backhand seperti ini, lurus ke atas ya ibu jarinya. Dan untuk posisi bola berada di forehand, berarti kita menggunakan pegangan forehand seperti ini. Dan untuk American pun juga sama posisinya. Posisi kita pada saat menerima kok tersebut di mana ya? Paham sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan cara memegang raket? Paham, Pak. Ya, baik. Saya lanjut ya. Yang kedua yaitu sikap atau posisi tubuh atau stance ya. Sikap posisi tubuh ini ada 3, yaitu posisi menyerang, bertahan, dan posisi melawan atau membalikan netting. Yang pertama yaitu posisi menyerang. Jadi kita siap melakukan posisi menyerang ya, yaitu seperti smash ya, smash kencang seperti itu. Kemudian untuk posisi bertahan, jadi kita siap untuk bertahan dari lawan ketika menyemes atau menyerang, kita siap bertahan ya. Kemudian posisi melawan atau membalikan netting. Jadi ketika lawan melawan atau menyerang, kita juga harus menyerang. Jadi dua-duanya melawan atau menyerang ya. Kemudian membalikan netting. Jadi kita siap ketika lawan melakukan netting atau menipu menaruh bola dekat dengan net, kita siap ya membalikan shuttlecock tersebut ya. Baik, yang selanjutnya yaitu service ya atau serve. Service adalah teknik dasar yang juga tidak penting untuk dipelajari ya. Apalagi gerakan service merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat 2 service yang dapat dilakukan, yaitu service atas atau forehand serve dan service bawah yaitu backhand serve. Yang pertama ya, cara melakukan service atas atau forehand serve yaitu dilakukan secara memukulnya menggunakan raket yang posisi di atas bahu atau kepala ya. Jadi kita saat melakukan service atas atau forehand serve itu posisi koknya dipegang menggunakan tangan kiri ya. Untuk yang memukul menggunakan tangan kanan. Jadi kok tersebut posisinya berada di sejajar dengan bahu atau kepala ya. Kemudian raket tersebut berada di belakang ya.
Kemudian kok tersebut dijatuhkan dan raketnya dilakukan pukulan ya. Biasanya laju kok tersebut agak cenderung vertikal ya, atau tinggi ke belakang pada bidang permainan lawan. Yang selanjutnya yaitu servis bawah atau backhand serve. Yaitu servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau berada di depan dada ya. Jadi servis bawah ini biasanya dilakukan berada di dada ya, atau di bawah bahu. Dan untuk pergerakannya yaitu menggunakan pergelangan. Kalau servis atas itu menggunakan bahu ya, diayunkan dari belakang ke depan. Kalau servis bawah itu menggunakan pergelangan ya. Dan laju kok tersebut agak cenderung dekat dengan net ya, atau pad. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, saya lanjut ya. Kemudian yang kelima yaitu teknik smash ya. Teknik ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Seperti namanya, teknik ini benar-benar men-smash kok ke arah target atau tubuh lawan ya. Dan teknik smash ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu forehand smash, kemudian backhand smash, dan jumping smash. Forehand smash yaitu ketika bola berada di bagian forehand ya, kita melakukan pukulan keras ya, tetapi tidak melompat. Dan untuk yang backhand, kita melakukan pukulan berada di posisi backhand ya, koknya berada di posisi backhand. Jadi kita melakukan pukulan backhand smash itu dengan kuat ya, atau keras. Kemudian yang ketiga yaitu jumping smash. Jumping smash ini pukulan yang dilakukan dengan cara melompat ya. Kita melompat kemudian memukul kok tersebut dengan keras ya, supaya bisa jatuh di bagian lapangan bidang lawan. Paham sampai sini? Paham, Pak. Baik ya. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana permainan bulu tangkis ya. Yang pertama yaitu raket ya. Di awal kemunculan raket ini berbahan dari dasar kayu, mulai dari pegangan atau gagang sampai dengan frame atau daun ya. Tapi di zaman modern ini raket telah memakai beragam pilihan ya, seperti aluminium, kemudian logam ringan. Hampir seluruh pemain bulu tangkis memakai raket ya, yang dibuat dari komposit, serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon mempunyai kekuatan yang hebat dan dalam perbandingan sebab berat, kaku, dan juga memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun beberapa model rendahan masih tetap memakai baja maupun aluminium pada bagian atau keseluruhan bahan raket ya. Jadi awal mula raket itu sendiri terbuat dari kayu ya, dari gagang sampai frame atau yang bulat itu. Kemudian pada zaman sekarang raket itu sudah modern ya, yaitu terbuat dari seperti aluminium, logam ringan, atau serat karbon ya, agar raket tersebut tidak berat dan kaku ya. Yang selanjutnya yaitu
shuttlecock ya atau cork. Biasanya terbuat dari bulu angsa buatan pabrik. Umumnya sudah memiliki standar yang ditentukan oleh organisasi bulu tangkis Indonesia sendiri atau IBF, International Badminton Federation. Berat shuttlecock itu sendiri sekitar 5,67 gram ya. Dan dengan bulu angsa yang menancap di gabus yang dibungkus kulit berwarna putih ya, berjumlah antara 14 sampai 16 buah ya. Dan diikat 2 tali agar tidak mudah lepas. Shuttlecock yang bagus adalah kalau dipukul dengan raket dengan tangan di bawah pinggang meluncur dengan lurus tanpa gerakan ke kiri atau ke kanan saat berada di udara. Jadi shuttlecock itu sendiri terbuat dari bulu angsa ya. Dan berat shuttlecock itu sendiri harus 5,67 gram. Dan bulu angsa yang menancap pada bagian gabus itu terdiri dari 14 sampai 16 helai ya, helai bulu angsa yang diikat dengan 2 tali agar tidak mudah lepas ya. Kemudian shuttlecock yang bagus itu ketika dipukul saat di udara itu tidak ke kiri atau ke kanan ya. Yang selanjutnya yaitu lapangan. Lapangan bulu tangkis cukup sederhana ya dan mudah dibuat di mana saja selama tersedia ruangan seluas kira-kira 12 kali 20 meter untuk membuat lapangan di ruangan terbuka. Tentu saja diusahakan agar gangguan angin tidak terlalu besar ya. Sedangkan apabila di ruangan tertutup, atap bangunannya sebisa mungkin di atas 8 meter ya, agar cork yang tengah dimainkan tidak sampai tersangkut atau terganggu oleh atap ruangan. Untuk garis batasnya digunakan warna yang mencolok. Hal ini dilakukan untuk mempermudah wasit ketika melihat masuk tidaknya sebuah pukulan ya. Dan untuk panjang lapangan badminton yaitu 13,40 meter ya. Dan untuk lebar lapangan untuk yang tunggal 5,18 meter. Dan untuk yang nomor ganda yaitu 6,1 meter. Yang selanjutnya yaitu tiang dan net ya. Tiang dan net merupakan bagian tak terpisahkan dari lapangan. Tiang dipasang di bagian luar garis samping yang memisahkan antara dua wilayah. Untuk bahannya sendiri, tiang terbuat dari bahan yang kuat dan keras ya. Sedangkan net terbuat dari tali nilon yang dilengkapi pita berwarna putih pada bagian atasnya. Dan untuk panjang netnya yaitu 6,10 ya. 6,10 meter. Dan untuk lebar net yaitu 76 cm. Dan tinggi net 1,55 meter. Dan untuk lebar pita atas yaitu 3,8 cm ya. Yang selanjutnya yaitu sepatu dan pakaian. Karena pemain dituntut cepat dan lincah di atas lapangan, maka para pemain membutuhkan pijakan kuat ya di lapangan agar lebih maksimal performa di lapangan. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet ya untuk cengkraman atau pijakan yang kuat. Dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik. Teknologi menyebabkan goncangan saat melompat. Bulu tangkis mengakibatkan cukup banyak stres atau ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki ya. Sepatu bulu tangkis harus ringan namun menggigit bila dipakai di lapangan agar pemain dapat bergerak maksimal baik maju maupun mundur tanpa terpeleset ya.
Jadi sepatu bulu tangkis ini harus terbuat dari sol karet ya, yang untuk agar saat di lapangan yaitu menyekram atau pijakannya kuat ya, agar tidak terpleset. Dan untuk bahannya sepatunya harus ringan ya, namun menggigit ya, atau cengkram di lapangan agar tidak terpleset ya. Yang selanjutnya yaitu peraturan permainan bulu tangkis ya. Yang pertama ya, yaitu peraturan angka atau poin ya. Ada beberapa macam penilaian dalam permainan bulu tangkis ya. Yang pertama yaitu dalam permainan bulu tangkis, dalam nomor ganda atau tunggal terdiri atas 21 angka ya untuk memenangkannya. Misalnya kedua pihak dapat angka sama yaitu 20-20, yaitu kita harus selisih poin yaitu 2. Misalkan kamu meraih angka 21 terlebih dahulu dan lawanmu mendapat angka 20, kamu belum keluar sebagai pemenang ya. Kamu akan menjadi pemenang jika selisih angkamu dan tim lawan adalah 2, menjadi 20-20. Angka maksimal tiap game adalah 30. Untuk itulah apabila terjadi poin 29-29, pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu mencapai angka 30. Jadi permainan bulu tangkis ini untuk angkanya yang memenangkannya yaitu 21 ya, dan harus selisih 2. Kalau angka atau lawan semisal angkanya 19, kamu 21, jadi kamu yang memenangkannya. Semisal angkanya sama 20-20, berarti dilakukan use ya, yaitu kita harus selisih 2 poin. Jadi semisal kita 20, mereka 22, berarti mereka yang memenangkannya ya. Dan untuk maksimal tiap game yaitu 30. Ketika nilai sama 29-29, yang mana pemenangnya yang mencapai angka poin 30 terlebih dahulu. Semisal lawan mendapat poin 29 dan kita mendapat 30, maka kita yang sebagai pemenangnya ya. Kemudian permainan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun nomor ganda terdiri dari 3 set. Jika timmu memenangkan 2 set secara langsung, tidak akan ada tambahan set ketiga. Jika timmu menang pada set pertama dan kalah pada set kedua, ada tambahan 1 set yang bisa disebut rubber game. Set ketiga adalah set penentuan, di mana yang memenangkan set tersebut berarti keluar sebagai pemenangnya ya. Baik, sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. Sudah paham, Pak. Gimana? Paham ya? Baik, Bapak lanjut ya. Yang kedua yaitu peraturan nomor tunggal. Peraturan untuk nomor tunggal permainan bulu tangkis ada jelas sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu permainan akan melakukan servis dari atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap pertandingan seperti nilai 2, 4, 6,
dan seterusnya ya. Kemudian servis dilakukan akan dan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi ketika kita melakukan servis, ketika nilai kita 2, berarti kita berada di posisi bagian kanan dan lawan yang menerima yaitu sama berada di posisi bagian kanan lawan. Jadi bolanya saat melakukan servis itu menyilang ya. Dan untuk ketika kita mendapatkan poin 1, 3 dan 5, berarti kita berada di posisi bagian kiri. Ya, dan lawan pun sama berada di posisi bagian kirinya. Yaitu pukulannya harus menyilang ya. Yang kedua yaitu kedua pemain yang bermain akan merubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu berdiri setiap kali sebuah poin dihasilkan dalam setiap pertandingan. Yang ketika kita mendapatkan poin 1, kita akan berada di posisi sebelah kiri ya saat servis. Kemudian kita mendapatkan poin, berarti kan kita masih melakukan servis, berarti poin tersebut yaitu 2, berarti kita pindah ke posisi kanan ya. Kemudian melakukan servis secara menyilang ya. Baik, sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. Sudah paham, Pak. Baik, saya lanjut ya. Yang ketiga yaitu peraturan nomor ganda. Sementara untuk nomor ganda aturannya sebagai berikut ya. Sebelum pertandingan dimulai telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali ya. Pemain di bidang servis kanan akan memukul servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapinya atau menyilang ya. Jadi sebelum kita memulai pertandingan, kita sudah ditetapkan ya pilihan yang mana kita bisa memilih melakukan servis terlebih dahulu atau memilih bidang bagian lapangan ya. Kemudian pemain di bidang servis kanan akan melakukan pukulan servis menyilang ya atau secara diagonal. Kemudian pukulan servis pertama kali yang dilakukan selalu dilakukan dari bidang servis kanan. Jadi ketika kita melakukan pertama kali melakukan permainan servis, berarti kita melakukan servis berada di bagian kanan ya. Kemudian hanya pemain yang menjadi berdiri secara diagonal di hadapan pemain yang servis yang dapat menerima bola atau shuttlecock. Jika shuttlecock hasil servis tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya atau yang tidak berhadapan dengan si pemain yang melakukan servis, pihak yang servis mendapatkan angka ya. Jadi ketika kita pertama kali melakukan servis kan berada di posisi kanan, berarti kita melakukan servis pukulannya menyilang ya, berarti lawan tersebut yang menerima harus berada di posisi bagian kanan lawan tersebut. Ketika kita melakukan servis tersebut kan menyilang ya, yang harus menerima yaitu pemain yang berada di posisi kanan, tetapi yang memukul yaitu pemain berada di posisi kiri yang tidak berhak menerima kok tersebut, berarti nilai untuk yang melakukan servis ya.
Paham sampai sini? Paham, Pak. Baik, Bapak lanjut ya. Oh, sudah selesai ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dalam permainan bulu tangkis ini? Ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan menanya ya, bertanya untuk Mas Kelvin Samuel. Ada? Halo? Ya, Pak, ada apa, Pak? Kok bulu tangkis itu ada berapa bulu ya Mas? Atau berapa helai? Bulu angsa ya? Tahu gak? Mungkin 10, Pak. 10. Nggak nyimak ya tadi ya? Ya, Pak, maaf, Pak. Ngapain Mas kok nggak nyimak? Yang lainnya ada yang tahu? 16, Pak. 16 ya. Bulu tangkis itu terdiri dari 14 ya sampai 16 helai ya. Yang selanjutnya Bapak akan bertanya lagi kepada Mbak Misela Amanda. Ada? Iya, Pak. Ya. Teknik servis itu ada berapa Mbak? Dan apa saja? Ada 2. Ada 2. Teknik apa? Ada berapa? Tahu nggak? Bentar. 4. Apa saja? Ada 6, Pak. Hah? 6. 6 apa saja itu? Ada 4 ya. Servis ya tadi ya. Servis Ya, servis, Pak. ada 2 ya, servis atas atau forehand serve atau dan servis backhand ya atau servis bawah. Ada 2 ya. Baik, Bapak tanya lagi ya. Mbak Nabila Citra Rianda ada? Ada, Pak. Ada berapa teknik pegangan raket pada permainan bulu tangkis, Mbak? Apa saja? Ada berapa? Ayo. Ada 4. 4. Iya, apa saja? Forehand grip, Ya, hand grip, American grip, ya. Apa lagi?
apa lagi? Forehand grip, Ya. hand grip, American Odyssey. Tahu nggak? Ada 4 ya, yaitu American grip, forehand grip, backhand grip, dan combination grip. Ya. Baik, itu saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Dan ada tugas ya di GC, Google Classroom. Ya, bisa dibuka, yaitu membuat video cara melakukan service ya, service forehand atau service atas, dan service backhand atau service bawah ya. Masing-masing dilakukan secara 10 kali ya. Untuk forehand 10 kali, backhand 10 kali ya. Dan untuk raket bisa menggunakan piring aluminium atau plastik, kemudian papan atau triplek atau yang lainnya ya. Lebih baik kalau bisa menggunakan raket ya. Dan untuk bolanya bisa menggunakan bola kecil atau kertas yang dibentuk menyerupai bola ya. Syukur-syukur bisa menggunakan shuttlecock ya. Ya, itu saja. Nanti bisa dilihat di Google Classroom ya untuk lebih lanjutnya. Untuk sekian pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, sebelum meninggalkan Google Meet, bisa melakukan absen di kolom chat sini ya, kolom chat Google Meet, kirim nama dan NPM. Tidak urut juga gak apa-apa. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sudah melakukan absen di kolom chat boleh meninggalkan Google Meet ya.